Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Kepada ketua kelasnya mohon dipimpin. Ya, sebelum memulai pembelajaran marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita cek kehadirannya ya. Fahimah hadir. Hadir, Bu. Gita Hadir, Bu. Aulia Hadir, Bu. Afifah Hadir, Bu. Silahkan siapkan alat tulis dan buku pelajarannya dulu ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita telah mempelajari apa? Saya, Bu. Tentang konsep asam basa. Ya, di dalam konsep asam basa kita sudah mempelajari teorinya siapa saja? Boleh satu-satu sebutkan? Bu Arrhenius. ya, Bronsted Lowry, Bu. Bagus. Bu Lewis. Terima kasih. Baik. Di sini kalian suka minum kopi nggak? Suka. Rasanya gimana? Enak. Enak ya. Pahit. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Di sini kalian lihat apa? Kopi. Air mineral, sama Yogurt. Tahu ya rasanya gimana? Tahu. Nah, rasanya seperti apa aja sih? Mineral tawar. Yogurt asam, Bu. Kopi pahit. Nah, rasa-rasa yang ada di dalam produk-produk ini itu menunjukkan bagaimana sifat keasaman bahan-bahan ini. Nah, kira-kira ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Teori asam basa, Bu. Sifat asam basa, Bu. Iya, sangat bagus. Keduanya sudah bagus. Kita ambil di sini contohnya kopi ya. Tadi sudah dikatakan kopi rasanya apa? Pahit. Kira-kira sifatnya asam atau basa ya? Basa, Bu. Basa. Karena pahit basa, Bu. Basa ya. Yakin? Yakin. Tidak ada yang mau mengatakannya asam? Apa? Yakin ya? Baik. Nah, faktanya kopi itu tergolong asam. Nah, kenapa begitu? Apa yang kalian lihat dari sini? Orang sedang menyangrai. Ini sedang menyangrai ya. Dan ini biji kopi, Bu. Biji kopi, baik, bagus. Nah, di sini biji kopi itu semulanya berwarna hijau, yang mana sebelumnya ia berasa asam. Kemudian, untuk membuat produk yang kita konsumsi, ia perlu melalui proses penyangraian yang membuat rasa kopi tersebut menjadi pahit. Sebenarnya, kalau kalian perhatikan, rasa dari kopi itu sebenarnya seimbang antara pahit dan asam. Boleh kalian coba nanti di rumah ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa membedakan mana itu bahan yang asam, mana itu bahan yang basa. Kemudian kalian juga diharapkan bisa membaca trayek pH suatu indikator. Kemudian kalian diharapkan bisa membedakan asam atau basa itu melalui suatu percobaan dengan indikator. Oh ya, sini kalian lihat apa? Deterjen. Deterjen punya sifat asam atau basa? Basa. Basa. Tahu dari mana basa? Pahit. Kamu pernah mencicipi? Pernah. Waktu cuci itu kejilat, Bu. Lain kali jangan ya, karena tidak semua basa dapat kamu cicipi. Nah, misalkan kita ingin mengetahui alkohol itu asam atau basa, apa kita harus mencicipinya? Enggak. Nah, itu kan tidak semua
kita ketahui sifatnya, kita icip. Nah, oleh karena itu dikenallah indikator-indikator untuk menentukan suatu pH. Di sini yang kalian lihat, di sini adalah pH meter. Di sini kertas lakmus, ada merah dan yang biru. Di sini ada kertas indikator universal. Mereka ini semuanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menentukan derajat keasaman suatu bahan. Bedanya terletak pada tingkat ketelitiannya. Dari ketiga alat ini, yang paling teliti yaitu pH meter. Kalau kita menggunakan kertas lakmus, kita hanya dapat mengetahui suatu bahan itu asam atau basa tanpa mengetahui berapa derajat ketelitiannya. Sedangkan kalau menggunakan indikator universal, terkadang warna yang dihasilkan oleh kertas indikator ini kurang benar-benar mirip dengan apa yang sudah disajikan pada tabel di kertas kemasan yang menunjukkan berapa pH tersebut. Nah, jadi selain menggunakan alat ini, kita juga bisa menggunakan tes kepada kulit kita. Contohnya, kalau sabun tadi sifatnya basah. Sabun kalau dipegang berasa licin. Nah, itu adalah salah satu sifatnya basah. Selain dia terasa licin, dia juga dapat merusak kulit apabila derajat kebasahannya tinggi. Begitupun dengan asam. Apabila derajatnya semakin tinggi, yaitu suatu asam, apabila kita melakukan tes dengan kulit, dapat merusak kulit, membuat kulit kita iritasi. Dari sini, informasi apa yang dapat kalian tahu? Bisa dilihat? Ya. Kalau basah itu pH-nya dari 7 ke atas, sedangkan asam dari 7 ke bawah, yaitu 1. Bagus. Di sini dapat kita lihat semakin ke bawah dia semakin asam. Nah, contohnya di sini ada darah. Darah berada di pH 7, yang mana itu netral. Tidak merujuk ke asam, tidak pula ke basa. Semakin ke bawah, di sini contohnya ada susu. Sampai yang lebih asam lagi, di sini ada mangga. Semakin ke atas, di sini ada pemutih. Kalian tahu pemutih? Tahu. Nah, itu tergolong basa. Dari hasil diskusi kita tadi, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Di LKPD ini berisi materi dan soal. Di sini terdapat petunjuk pengerjaannya, kemudian terdapat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Materi ini menyajikan berbagai indikator yang menunjukkan bagaimana sih itu asam, bagaimana sih itu basa. Nah, kemudian di akhir materi, Ibu minta kalian untuk menjawab soalnya ya. Di sini terdapat 3 soal. Nah, untuk menyelesaikan 3 soal ini, selain dari melihat dari materi, Ibu juga meminta kalian untuk melakukan praktikum kecil. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Kira-kira cukup tidak? Cukup ya. Di sini Ibu menyajikan 3 macam larutan. Tolong kalian buktikan dan tentukan kira-kira sifatnya apa ya, asam atau basa. Selanjutnya di sini ada apa? Indikator universal. Ya. Nah, cara kerjanya kalian ambil, lalu nanti dicelupkan beberapa saat, kemudian kalian lihat warnanya dan
warna yang mirip. Kira-kira dapat dipahami? Paham. Ya, silakan untuk mengerjakannya ya. Ini Ibu bagikan angka PD-nya ya. Mohon diisi sesuai dengan petunjuk yang sudah diberitahukan. Jika merasa materinya masih terbatas, Ibu persilakan kalian untuk mencari materi tambahan di internet ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Susah soalnya? Lumayan. Ya. Soal yang susah itu melatih kalian untuk berpikir kritis loh. Karena semuanya sudah selesai, Ibu minta tolong kalian presentasikan hasil diskusinya ya. Boleh dimulai dari kelompok 1 dulu. Bagaimana cara kerja indikator universal? Jawaban kami dengan cara mencelupkannya ke dalam larutan yang akan diuji dengan saat, lalu diangkat dan diukur menggunakan trayek yang ada pada kemasan untuk mengetahui pH-nya. Bagus. Nomor 2-nya. Lemon dan air kran tidak mengubah warna kertas langus merah. Apakah air lemon memiliki sifat yang sama dengan air kran? Jelaskan. Jadi jawabannya itu air lemon itu tidak sama dengan air kran. Dimana air lemon itu kan Bu bersifat asam, sedangkan air kran itu netral. Nah, kenapa jadi bisa sama? Karena kan kertas langus itu cuma bisa menentukan sifat asam dan juga sifat basa Bu, tidak untuk menentukan sifat netral itu. Dan air kran itu kan bersifat netral, dimana kalau kita uji menggunakan kertas lakmus, kalau pakai lakmus merah dia tetap merah Bu, dan kalau pakai kertas lakmus biru dia tetap biru. Itu jawaban dari kami mengenai nomor 2. Terus untuk yang nomor 3, soalnya mengapa kopi terasa pahit padahal pH-nya tergolong asam. Jadi jawabannya itu karena pada biji kopi itu untuk membuatnya menjadi kopi itu terdapat proses penyaklaian atau juga merupakan proses pemanasan, di mana menyebabkan warna dari biji kopi itu menjadi warna hitam dan terasa pahit. Padahal kan pada awalnya itu biji kopi itu warnanya itu hijau dan itu bersifat asam. Namun setelah melalui proses penyaklaian warnanya itu berubah jadi hitam dan terasa pahit. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 2? Dari kelompok 2, soal pertama, bagaimana cara kerja indikator universal? Jawabannya yang pertama, indikator universalnya dicelupkan ke larutan. Kemudian kertas universalnya yang berubah warna dibandingkan dengan trayek pH yang ada pada kertas indikator. Kemudian menentukan pH-nya. Yang kedua, air lemon dan air kran tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Apakah air lemon memiliki sifat yang sama dengan air kran? Jelaskan. Tidak, karena air lemon saat dicoba dengan kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan pada air kran kertas lakmus tidak berubah warna. Maka disimpulkan air lemon bersifat asam, sedangkan air kran bersifat netral. Yang ketiga, mengapa kopi terasa pahit padahal pH-nya tergolong asam? Karena penyangraian pada biji kopi merupakan proses pemanasan yang mengakibatkan kopi terasa pahit. Iya, bagus. Berarti untuk kedua kelompok jawabannya sudah sama ya. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kira-kira ada informasi apa yang kalian temukan? Boleh dari kelompok 1 dulu? Dari kelompok 1 tadi kami melakukan percobaan pengukuran pH menggunakan indikator universal. Didapatkan pada larutan air sabun itu tuh pH-nya 8 ya, yang menunjukkan itu bersifat basa. Sedangkan pada larutan kopi itu tuh pH-nya 5, maka dia bersifat asam. Selanjutnya pada air minum bening itu pH-nya 7, menandakan dia netral. Ya. Bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Jadi setelah kami melakukan percobaan tadi, untuk
larutan kopi itu pH-nya 6 yang artinya bersifat asam. Untuk deterjen itu pH-nya 8 yang artinya itu bersifat basa. Sedangkan untuk air mineral pH-nya itu 7 menandakan bahwa airnya netral. Nah, dari hasil percobaan tadi, Ibu lihat kalian sudah bisa membedakan mana itu asam, mana itu basa. Kalian juga sudah bisa membaca trayek pH dari kertas indikator universal. Nah, sekarang untuk menguji pengetahuan kalian lebih luas lagi, Ibu minta kalian untuk menyebutkan di sini benda-benda atau produk-produk apa saja di sekitar kalian yang tergolong asam dan basa. Masing-masing kelompok menyebutkan 3 bahan ya. Bisa? Iya.